Selamat pagi teman-teman. Di sini pagi-pagi ya, pagi-paginya lumayan mendung. Aku lagi bahagia banget karena di kebun sini sekarang lagi banyak tanamannya ya teman-teman. Lagi lumayan banyak yang bisa dipanen. Hari ini saya mau tanam terong. Semayan terongnya ada yang udah siap ditanam, dan di situ ada pot yang bekas tanam brokoli ya teman-teman. Di sini ada si Empu lagi sarapan pagi, sarapan yang kedua kali. Tadi udah sahur. Nih semayannya ada di sini teman-teman. Ini sebentar lagi juga udah bisa dipindah tanam. Ini kubis ya teman-teman. Dan ini terong, lumayan sehat. Mungkin media tanamnya cocok ya teman-teman. Ini saya bawa ke sini. Ada yang dipanen dan ada yang ditanam. Dan di sini saya udah punya 5 pot ya teman-teman. Ini bekas potnya nggak dibongkar dulu, cuman bekasnya saya cabut. Biasanya nggak dicabut, kali ini saya cabut biar lebih enak aja tanamnya ya teman-teman. Nih tanahnya juga kelihatannya banyak binatang tanahnya, karena pupuknya organik. Di sini binatang tanahnya juga banyak ya teman-teman. Nih sebelum ditanam saya mau digemburin dulu tanahnya. Di sini tiap hari hujan ya teman-teman, sama nggak di tempat teman-teman. Di sini hampir tiap hari. Tuh, ini bekas tanaman sebelumnya, ini akarnya ya teman-teman udah penuh. Mudah-mudahan aja nanti terongnya bisa bagus. Nih lanjut pindah. Bismillah, mudah-mudahan betah dan mudah-mudahan bisa tumbuh subur. Ini jenis terong lalap ya teman-teman. Bismillah. Udah mulai panas di sini.
sebisa mungkin ini cokelnya sama akarnya ya teman-teman, biar nggak terlalu stres tanamannya. Nih masih ingat kemarin tanaman okranya ini udah tua ya teman-teman, tapi masih banyak buahnya, nanti buahnya bisa dipanen. Saya mau sudahin, dan di sini bunga mataharinya udah lumayan besar ya teman-teman, jadi biar nggak ngeganggu. Nih saya udahin. Ini begini aja teman-teman, jangan dicabut ya, jadi nanti si akarnya ini membusuk, jadi buat nutrisi buat tanaman ini, tanaman bunga matahari. Jadi walaupun pupuknya sedikit, nanti tanamannya bakalan bagus, subur. Nah kayak gini, nanti setelah disudahin ini pasti cepat perkembangannya. Dan lanjut yang ini nggak bakalan bagus teman-teman, buang aja, sia-sia ya. Itu bunga kol mindahinnya terlalu tua, jadi masih kecil udah berbunga. Pusnya ikut bantu merecokin. Nih udah kayak gini, udah cantik ya teman-teman. Dan lanjut yang ini ada kenikirnya nanti bisa dipanen duluan. Susah, agak keras teman-teman karena pohonnya besar. Buang aja ini. Dan di pot yang sama juga ini ada labu sama ada gambas ya teman-teman, nanti bisa dipindah. Tuh walaupun udah tua, buahnya masih bagus teman-teman, masih banyak. Apalagi kalau ditanam di tanah kali ya, ini okra bakalan lama masa panennya, masa tumbuhnya. Ini udah semua. Tuh kelihatannya udah lebih rapi teman-teman, dan nanti ini bakalan lebih cepat perkembangannya. Terus lanjut saya mau beresin ini daunnya, nanti buat kompos, nggak ada yang kebuang ya teman-teman.
dari alam kembali ke alam lagi. Ini si daunnya nanti bakalan jadi pupuk lagi. Kamu recokin. Dan ini yang lunak, yang daun sama batang dipisah ya teman-teman. Batang yang kerasnya ini bisa ke kompos bag, dan ini yang daunnya bisa ke ember kompos yang cepat membusuk gitu teman-teman. Ganggu mulu. Hapus. Ini nanti saya mau tunjukin ke teman-teman. Udah sering ditunjukin. Ini saya buangnya kemana? Ke ember kompos teman-teman. Ini lumayan dapat segini. Ini udah agak tua teman-teman, jadi nanti diambil sarinya aja. Nih di sini mau tunjukin ya teman-teman. Ini kompos saya yang biasa sehari-hari saya pakai. Ini terdiri dari media tanam, daun-daun bekas, sisa berkebun, dan sampah dapur, sampah organik dari dapur ya teman-teman. Ada sisa makanan, tulang-tulang, ada cucian beras diambil yang pertama sama yang kedua aja kalau saya ya teman-teman. Ini yang setiap dikasih yang baru didorong ke bawah ya teman-teman si komposnya. Jadi yang di bawah muncul ke atas kayak gini. Tuh. Ini ada kulit telur, cangkang telur nih, teman-teman. Ada ini daunnya udah pada membusuk nih, kelihatan ya, teman-teman. Jadi cukup pakai kompos begini. Kebun di sini udah tercukupi nutrisinya ya, teman-teman. Tuh. Nanti ini cepat membusuknya. Jadi taruh di dalam ember ini ada manfaatnya juga teman-teman. Jadi airnya nggak kemana-mana. Dan ini juga tuh bekas kangkung. Jadi si airnya juga bagus. Jadi nanti pupuknya sekalian tambah media tanam ya teman-teman. Mau ngeliatin juga ya ke teman-teman cara pupuknya. Ini karena yang di bawah udah bagus, saya mau coba ambil. Nih, kalau yang di bawah udah menyatu sama media tanamnya ya teman-teman. Teman-teman tinggal ambil aja, nggak usah nunggu sempurna banget. Tinggal taruh begini di pinggir kayak gini, kelihatan ya teman-teman. Sebaiknya pas lagi panas ya, jadi nanti ini cepet mengeringnya teman-teman. Ini jadi nggak gampang hancur kalau kena air hujan ya teman-teman. Nih di sini jangan terlalu dekat sama akarnya biar nggak mati, karena ini belum terurai sempurna ya teman-teman. Tuh ada tulang, nih ada tulang, nggak kelihatan ya teman-teman. Ini belum membusuk sempurna.
2-3 bulan udah bisa dipakai ya teman-teman. Pupuknya saya pupukin bunganya, jadi bunganya cantik tuh. Ini tanpa pupuk kimia semua ya teman-teman. Tanaman di sini semuanya dipupuknya secara alami, sama pupuk begini aja udah cukup. Masih banyak teman-teman yang mungkin yang baru tanya lagi pupuknya apa. Itu pupuknya itu aja teman-teman, bisa menghasilkan sayuran yang begini cantik, begini lebat, sampai orang bingung ya. Bisa apa, tanamannya bisa lebat, bisa subur, buahnya bisa lebat. Ini kacang juga teman-teman. Ada teman-teman yang tanya ini tentang lanjarannya ya, ada di video sebelumnya ya teman-teman, saya pasang lanjaran. Nih mungkin nanti kacangnya nggak kemakan, bisa buat ditanam lagi. Buahnya banyak karena tanamnya banyak teman-teman. Kalau mau buahnya banyak begini, teman-teman juga tanamnya harus banyak ya. Nih lihat, ini satu kali tanam ada 10-15 ya teman-teman, bisa lihat. Ini saya dobelin ya, karena udah miring-miring keberatan buahnya. Bukannya nggak ada hama, di sini banyak hama teman-teman. Saya nggak pernah disemprot ya, karena buat dimakan sendiri, jadinya biarin organik aja. Tuh, keadaan kebun di sini teman-teman. Barusan saya habis buang bayam yang di sini karena udah ada bijinya ya, bijinya bisa ditanam ulang biar nggak ngeganggu tanaman kelanya. Ya, simpus. Ya udah teman-teman, ini bisa diambil ininya, dan ini batangnya bisa ditaruh di kompos yang kering. Buat teman-teman, dedaunan yang hijau bukan semua dedaunan bisa masuk ke kompos ini ya teman-teman. Kayak daun jambu biji, daun jambu air, itu sifatnya keras, kalau udah kering nggak bisa membusuk kayak daun sayuran kol atau sayuran kangkung yang lain ya. Jadi jangan dicampurin, walaupun tadinya ngambilnya warna hijau teman-teman, nanti nggak bisa membusuk. Kayak daun mangga, daun jambu air, lama-lama juga bisa ngerti sendiri teman-teman, bisa belajar sendiri karena sering praktek ya. Jadi saya sering merhatiin kayak daun lengkeng itu kayak gitu, gak bakalan bisa membusuk nanti teman-teman. Beda lagi kalau daun begitu taruhnya ke kompos kering ya. Saya udah punya 3 karung kompos kering, kompos bag. Ya udah, terima kasih banyak teman-teman. Di sini udah mulai panas banget, dan barusan habis bersihin ini daunnya, jadi lebih rapih ya. Terima kasih ya yang udah nonton. Semangat teman-teman, walaupun berkebunnya secara organik, tanamannya semoga bisa tumbuh subur. Terima kasih, semangat puasanya.